Nah, Julak Atu sendiri kalau kita berdua tahu Bang ya. Iya. Kita kan taunya di sosial media tuh. Kita ngelihatnya sebagai orang pembuat konten. Dengan jumlah followers yang cukup banyak. Benar. Nah, tapi Julak Atu sendiri tuh sebenarnya apa gitu? Pelawak kah, content creator atau pelawak online atau gimana sebenarnya? Sebenarnya apa gitu? Oke, welcome to You Talks bersama saya Setiawan Yogi Dan saya Iksan. Dan kali ini kita kedatangan orang yang paling terkenal yang ada di Samarinda seberang. Siapa lagi kalau bukan Julak Atu? Yo. Halo, Julak Atu. Ya, baik. Iya, asik. Ya. Ini kalau kata orang Samarinda itu selenya Samarinda seberang. Asik. Iya. Selenya pansep. Terima kasih Julak Atu sudah mau datang ke You Talks ya. Dan gimana tadi perjalanan dari Samarinda seberang ke sini? Perjalanannya kan beda jam tuh sudah. Samarinda seberang sama Samarinda kota itu dia punya waktu tersendiri. Perbedaan waktu. Perbedaan waktu 1 jam. 1 jam ya. Jadi kalau misalnya di sini jam 4 sama jam 3. Oh. Kan janjinya jam 4 kan? Janji jam 4. Kalau aku berangkat jam 4 jam 5 sampai. Oh iya, telat. Kalau kayak gitu telat. Makanya jam 3 aku datang. Oh, jam 3 datang padahal janji jam 4. Jam 4. Oh iya. Bujur juga. Baru opening udah melawak nih ya kita ya. Beda jam. Iya, karena susah ini kita kedatangan orang yang ini yang bisa ngalahkan lucunya kita tuh cuma Julak Atu di Samarinda ya. Samarinda. Nah, Julak Atu sendiri kalau kita berdua tahu Bang ya. Iya. Kita kan taunya di sosial media tuh. Kita ngelihatnya sebagai orang pembuat konten. Dengan jumlah followers yang cukup banyak. Benar. Nah, tapi Julak Atu sendiri tuh sebenarnya apa gitu? Pelawak kah, content creator atau pelawak online atau gimana sebenarnya? Sebenarnya apa gitu? Jadi kayak ini sebujurnya Julak Atu itu orang kampung, yang bikin video kampung, temanya kampung. Temanya kampung. Lucunya juga kampung. Yang nonton orang kampung. Tapi kita seperti biasa Bang ya, kita ke belakang banget gitu. Julak Atu dulu tuh kita tahu Julak Atu itu dari program di TV lokal namanya STV. Ini jadi bukan ke belakang gini Julak. Waduh. Bukan. Namanya dulu Licak ya. Licak. Jadi Julak Atu itu salah satu tokoh di Licak. Betul. Diperankan oleh beliau ini. Beliau ya. Nama aslinya siapa sih? Nah, ini sudah nama asli ya kan. Apa? Belum ngomong. Jadi nama asli itu dulu nama aslinya Subhana Pauji. Subhan Pauji. Cuma namanya ketinggian ya kan, udah sesuai dengan orangnya sakit-sakitan dulu. Orang Bahari ada kayak gitu. Jadi kalau sudah nama anda sesuai sakit-sakitan. Jadi digantilah Marzuki. Panggilan Yuki. Pakai Z. Zuki ya kan. Oke. Awas terpleset lah. Ya, cuma karena orang sudah terbiasa dengan Julak Atu, jadi panggilnya Julak sudah. Oh, jadi tokoh di Licak lengket lah ya. Orang-orang taunya Julak Atu. Tuh. Akhirnya mengaminkan aja ya udah Julak Atu. Sudah Julak Atu ya kan, pokoknya kalau ada orang manggil Julak ya sudah sapa ya kalau. Ada berapa persentasenya orang yang manggil Atuy sama orang yang manggil Juki? Juki ya. Kalau dari 100% itu 99,99% itu semua manggil Julak Atu. 1% itu cuma bini yang manggil Juki. Juki bini ya. Bini masih manggil Zuki. Zuki baby. Aktivitas Julak Atu ini sebenarnya apa dulunya itu selain sebelum masuk menjadi sebelum Licak berarti ya? Sebelum. Atau sebelum bikin video-video ya? Kalau dulu sebelum bikin video itu kan aktivitasnya kan salah satu karyawan terbaik ya kan. Yang menurut aku seorang yang terbaik itu di penghargaan dari diri sendiri ya. Tapi bagus. Kita harus menghargai diri sendiri. Betul. Itu dulu sebelumnya kerja di pembiayaan motor. Oke. Leasing ya kan. Itu mulai tahun 2008 2010 kayaknya. Jadi debt collector 2008 sudah kita pastikan 2008 pasti nih. Ya, pasti. Udah berubah lagi nih. 2008 sampai 2018. 10 tahun lah. 10 tahun. Jadi pokoknya kalau ditanya soal hantunya riba ya sudah. Paham sudah. Oh gitu ya. 10 tahun ya Bang. 10 tahun berarti waktu syuting masih sering syuting Licak di STV itu masih kerja tuh. Masih. Jadi kita
kan namanya dulu kan sebagai CMO tuh, yang bagian survei. Jadi biasa kita pagi absennya kan, absen jam 1 pulang, biasa tidur ya kan, jam 5 sore baru balik. Nah dari jam 1 sampai itu slow kan, kita mainan aja, licak, bikin video. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang nelfon, Ki, ini ada prosesan bilangnya kan, yang harus ditarik. Ada yang mau ngambil motor, DP-nya berapa? DP-nya 5 juta, alamatnya di sini, keluarkan motor besok ke survei. Jadi motor aja dulu keluarkan, surveinya belakangan. Terbalik nih. Iya, enggak masalah. Nah, besoknya orang hilang gitu. Surat pertama kabur gitu. Waduh, surat pertama kabur ya. Terus Julak Atuy sendiri akhirnya dari 10 tahun menjadi kerja di leasing gitu kan. Di mana timbul kemampuan-kemampuan untuk berkomedi gitu kan. Apa memang sebelumnya pernah sebelum Licak sanggar kah ya, atau sebelum Licak apakah memang berkecimpung di dunia komedi atau gimana? Dulu sebelumnya aku nih orangnya pendiam. Apalagi kalau pas lagi tidur itu kan iya, semua orang itu. Ya, jangan bikin saya emosi nih. Pendiam. Cuma waktu itu pas terbaca novel Lupus. Oh, Lupus. Lama banget tuh ya. Tahu Lupus. Lawas tahu. Berarti tua orang. Tua. Novel Lupus ya. Tahu Lupus. Sedikit. Berarti belum terlalu tua ya. Kalau ini tahu lama betul. Julak Atuy tahu Lupus. Tahu Lupus. Tua banar. Nah, baca Lupus ya kan itu bagus. Kalau sekarang kan Raditya Dika. Kalau dulu Lupus itu memang Hilman Hariwijaya kan baca itu. Si Boim Lupus Gusur ya kan, kulihat cara penulisannya apa segala. Nah dari situ terjadilah inspirasi ya kan. Habis cara penulisan komedi, habis itu ditambah lagi sering dulu hobi nonton film. Film Stephen Chow. Pokoknya tahu Stephen Chow. Tahu. Karena tua kalau? Enggak. Solid Soccer. Iya, Solid Soccer. Jadi film Stephen Chow tuh koleksi semuanya. Jadi dari situlah lalu timbul pengen bikin video. Zaman dulu kan enggak ada tuh handycam. Iya. HP pun enggak ada dulu. Ya kan? Terus pakai apa tuh? Bahaya aja. Berhayal. Padahal nggak tahu bentuk handycam sama HP belum tahu ya. Zaman dulu langsung ngerekam aja gitu. Zaman dulu memang ada masih. Iya betul. Zaman sekarang enggak ada kan. Jadi cuma berhayal aja ya. SMP aku tahun 90 tahun 94 95 itu lah. Ini angkatan kepala sekolahku nih. Tahun berapa lahir? 89 ini 93. Bah manggil aku kakak. Aku enggak om berapa? Pian? 80. 9 tahun bedanya sama aku. Jadi enggak ada dulu kan, jadi bikin cerita berhayal. Akhirnya pas kuliah baru bisa ngambil handycam. Itu nyicil itu. Tahun berapa tuh? 98 lah. 98 Soeharto lengser dong. 2002 lah. 2002 98 99 2000 2002 itulah sudah lah. Nah antara itulah ya akhir 90-an lah ya. Terbelilah handycam 2002 itu. Lah terbelilah handycam itu kan tapi nyicil nggak cash kredit. Wajar aja kan nanti dia bakal kerja di leasing. Betul ya. Itu sudah bikin video. Jadi kita dulu sempat bikin video pakai CD dulu zaman CD. Dulu sempat bikin judulnya Salah Alamat. Habis itu belum tahu 2002 tuh. 2005 belum tahu judulnya Salah Alamat. Habis itu 9 September 1977 kan. Enggak, kau mundur dong. Nah, itu kisah cewek itu. jadi masih dalam bentuk kepingan CD. Jadi sudah selesai. Jadi kepingan CD sudah kita kan pakai handycam. Selesai kita mengeditnya di tukang kawinan. Oh, Bahari Banar tuh ya. Iya. Kawinan edit, kita ikut edit juga kan di kawinan kan, biayanya lain. Selesai dapat handycam, kita copy, kita kasih ke teman-teman, kita paksa buat nonton. Suruh nonton ya. Paksa pokoknya. Pokoknya betul-betul door to door. Nonton. Jadi nonton dari situ sudah. Nah, itu sudah flashback awalnya ya. Awalnya. Jadi memang Julak Atuy ini emang suka bikin video dari dulu ya sebenarnya sebelum Licak ya. Sebelum ada jauh sebelum Licak, sebelum ada Instagram. Belum, ya, sebelum ada IG, sebelum ada semuanya enggak ada lah. Masih permainan masih kampung. Iya, karena karena kalau kita kan biasanya kan dari komunitas gitu, Bang. Sepengetahuan saya kira itu Julak Atuy itu gabung kayak ke komunitas teater atau apa gitu yang membuat kemampuan acting dan komedinya tuh kebentuk gitu. Ternyata memang bener-bener belajar dari studio
otodidak ya. Emang ngamatin Stephen Chow. Iya. Pokoknya penulisan dari lupus. Kalau memperhatikan videoku itu, kalau orang memang suka Stephen Chow, kebanyakan gaya-gayanya atau komedinya aku tuh terambil di situ. Dari situ ya. Terinspirasi dari Stephen Chow. Sudah. Oke, akhirnya sampai masuklah di STP waktu itu ya, program Lica. Tapi emang nggak pernah ikut teater? Nggak pernah ikut teater. Sama sekali? Nggak ada. Kalau ikut-ikut sanggar itu Sanggar-sanggar gitu nggak pernah? Tapi kalau di kampung tuh ada sanggar banyu namanya. Nyaman itu. Itu di sungai. Yang di sungai. Bang. Iya. Lain nih jokesnya bang. Lain. Bang. Beda ini. Kalau kita apa bang? Sanggar apa? Ada sanggar. Sanggar banyu itu di sungai, ya kan? Di sungai. Jadi kalau sudah yang berbau tuh. ada sanggar banyu lewat di sungai, kami dari kapal tuh loncatan, kami belah gitu. Kampung mana dah? Dibelah itu. Iya. Itu ngarannya tai larut, gila kayak. Tapi kalau bocor nggak bisa kami belah. Nah, tapi dari perjalanan Julak sendiri yang kira-kira yang membuat Julak tuh meledak banget gitu tuh pas kapan? Pas di STP kah waktu bikin program Licak? Atau ada momen tersendiri? Itu pas di STP itu. Jadi diajakin STP itu kan pada tahun 2014. Oke. Betul kan ada sepupu kan dia kerja di situ bikin program namanya Licak, liputan kocak. Jadi melihat dulu memang aku hobi bikin video kan, masih berhayal ya kan. Yeah. Bikin nulis diajakin gabung. Pertama waktu gabung di situ kan nulisnya cuma ini aja. Ngikutin apa yang kisah di koran, misalnya narkoba apa segala itu diplesetkan. Oh iya. Itu dari sampai berita-berita lah ya. Itu sampai 3 episode lah. Habis itu lalu aku bilang, "Bisalah kalau konsepnya aku bikin tema kampung, bebas," bilangnya. Aku sudah bisa, lalu aku bikin. Habis aku bikin itu, lalu aku bikinlah salah satu karakter namanya Julak Atoy. Julak Atoy itu karakter orang buta. Karena waktu zaman lagi Bahari dulu tuh, tukang buta tuh kebanyakan tukang urut. Kalau sekarang kan tukang buta kan stereotipnya ya orang buta adalah tukang urut. Zaman dulu. Kalau sekarang kan ngamen banyak lah ya. Malah ada stand up komedi ya. Kalau dulu tukang buta. Jadi sudah aku bikin itu dia loncat jatuh ke sungai kan. Memang kalau peran itu sakitnya luar biasa. Yang konyol-konyol gitu ya. Wah, aku sampai bergulung-gulung di balai kota itu. Jatuh macam-macam sudah. Itu jatuhnya beneran. Gitu. Sampai naik sepeda itu kan. Ini naik sepeda. Jadi dari air pasang naik sepeda jatuh cepus langsung. Sama sepedanya jatuh. Ada tuh dia. Gak pakai stuntman ya? Nggak ada gitu. Nggak ada stuntman. Tapi sekali ambil aja itu. Tukang kamera komelin. Ini sekali shoot aja aku bilang nggak bisa diulang. Karena basah sudah. Iya itu sudah. Jadi Julak Atoy. Nah dari situ langsung orang suka. Lalu meledak gitu kan. Dikenal dari Licak lah ya. Julak Atoy. Habis selesai dari karakter Julak Atoy banyak karakter macam-macam. Ada pengemis, ada playboy kampung. Tapi masih di Licak itu? Masih. Habis itu lalu ku ciptakan lagi tokoh preman Batang namanya, Naga Kulacing. Nah, preman Batang itu Naga Kulacing itu ku ciptakan dari keresahan hati ya kan. Kalau Bubuan Nikam ini kan stand up komedi, kegalauan dikisahkan. Kalau aku enggak. Dulu aku kan orang baik gitu kan. Jadi sekarang kada baik nih. Dulu orang baik. Sekarang pengen jadi orang jahat nggak bisa. Dulu pernah dekat sama cewek. Dulu kan nembak. Pokoknya 10 kali nembak sampai kupelet pun ditolak juga. Ada mempan lah. Jadi ibaratnya itulah 10 dari cewek yang gue tembak, 15 yang nolak. Kelebihan dong. Bosan kan aku kadang ngajakin jalan ujung-ujungnya cuma pengen makan apa segala bosan, pengen aku jadi orang jahat. Jadi terciptalah karakter Naga Kulacing preman Batang. Itu yang merankan sama. Ya. Oh jadi setiap episode ganti-ganti. Jadi Julak Atoy, jadi preman Batang. Banyak. Tapi berarti dari Julak Atoy itulah muncul karakter-karakter yang diciptakan selanjutnya lagi gitu. Ada preman. Tapi yang lengket di masyarakat adalah Julak Atoy. Si orang buta itu. Karena emang cocok banget kali. Cocok karena memang jadi butanya. Segmennya kan. Terus akhirnya segmennya pas di masyarakat. Karena memang itu diterima tukang urut ya kan. Nah, Licak itu sampai akhirnya berapa tahun tuh berjalan? Itu 2017 sebutnya sampai sekarang masih jalan. Cuma putar ulang. Ya, enggak lagi sudah karena sudah enggak ada produksi lagi. Enggak ada lagi. Licak itu sampai 2017 selesai itu diputar ulang. Habis itu daripada kami bikin video kami share ke Licak ibaratnya
gimana gitu kan. Lebih baik kami bikin channel sendiri. Makanya pas di akhir tahun 2017 kami berdua bikin channel namanya Julak TV. Berdua ini dengan sama si Padil. Jadi langsung bikin channel YouTube. Oke. Sebenarnya dari dulu. Karena program nicaknya udah bungkus ya. Sudah. Udah nggak produksi lah ya. Enggak. Jadi dari dulu bikin sudah YouTube bilang nanti ya sudah. Dulu kan nggak tahu kalau YouTube tuh bisa menghasilkan betul. Belum terlalu menarik lah ya. Dulunya kita kan bikin hobi-hobi aja. Iya. Mengeluarkan apa yang ada di otak kanan kiri ya kan. Kanan kiri. Sudah. Jadi